Ada apa sih Susi? Kamu ini hobi banget ganggu acara Hikmat. Itu dompet aku, balikin sini. Bukan dompet biasa nih Ratna. Lihat ini, ada kartu klub malam dan foto Aisyah pakai baju seksi di dalam sini. Astaga Aisyah, kamu yang setiap hari mengaji dan ceramah soal kehormatan, ternyata seperti ini kelakuannya. Itu nggak seperti yang kalian lihat Bu RT. Aku Fitnah! Ini fitnah! Anakku disabotase sama... Aisyah, duduknya lebih manis lagi, tundukin sedikit kepalanya biar aura solehah kamu terpancar pas ibu live. Ingat, angel ini kunci biar orang-orang tahu kalau kamu itu anak yang santun dan jarang keluar rumah. Iya Bu, tapi ini udah yang ke-10 kali aku duduk begini. Kaki aku pegel banget. Jangan ngeluh, kamu mau nanti ibu dicap gagal ngedidik anak. Kamu itu aset ibu, biar ibu terlihat paling berkelas di kampung ini dibanding ibu-ibu yang lain. Masya Allah, pagi-pagi udah produktif banget ya kalian ini. Aisyah, lagi bikin video dakwah apa lagi? Siti, iya nih, anakku lagi nyiapin materi ceramah buat di media sosial. Biasalah, biar bisa jadi contoh buat anak-anak zaman sekarang yang gak jelas pergaulannya. Pagi Bu RT, maaf ya, cuma buat konten harian aja kok. Hebat betul ya kamu Ratna. Aisyah ini benar-benar permata kampung kita. Beda sama anak-anak lain yang jarang kelihatan ibadahnya. Kamu kasih makan apa sih sampai dia bisa sepintar ini? Bisa aja Bu RT. Semua ini berkat ketatnya aku menjaga dia. Aku selalu pastiin Aisyah udah di rumah sebelum azan maghrib. Setelah itu dia nggak boleh keluyuran lagi. Ibu, oh iya, nanti malam Aisyah mau ada acara penting. Kamu istirahat yang cukup ya Aisyah. Jangan sampai capek, biar nanti kegiatan kamu lancar dan gak ngecewain ibu. Masya Allah Aisyah. Ya udah Bu Ratna, saya pamit jalan lagi ya biar Aisyah bisa istirahat. Mari. Pak Jono, aduh hampir aja ketahuan. Ibu udah tidur pulas, tapi aku takut ada yang belum kekunci. Tenang Aisyah, kampung udah sepi banget. Kamu kalau begini terus nggak capek apa acting tiap hari. Mau gimana lagi Pak, kalau aku nggak nurut, ibu pasti marah. Dia kan haus sama pengakuan warga. Iya aku tahu, tapi ya kasihan kamu. Terus juga dompet kamu jangan sampai ketinggalan lagi. Kemarin aja hampir hilang. Bentar Pak. Ini dia di dalam tas. Hampir aja aku jantungan. Ya udah, kita jalan ya. Kita harus ngebut sedikit biar kamu sampai klub tepat waktu. Nanti pelanggan favoritmu nungguin kamu di sana. Rasanya hidupku kayak roller coaster Pak. Siang jadi santriwati, malam jadi ratu klub malam. Lucu ya? Dunia emang panggung sandiwara Aisyah. Kamu yang main peran, ibu kamu yang jadi sutradaranya. Tapi ingat, setiap sandiwara pasti ada akhirnya. Semoga aja akhirnya nggak buruk. Aku cuma mau uangnya aja buat beli apa yang ibu mau, supaya dia berhenti neken aku mulu. Seterah kamu aja. Yang penting malam ini kita harus pastiin semuanya berjalan rapi dan gak ada satupun orang kampung yang curiga. Wah, akhirnya si primadona datang juga. Tadi tamu di VIP 7 udah nanya-nanya terus. Kamu telat 5 menit, Aisyah.
Aduh, tadi macet Riko. Kamu tahu sendiri kan, aku harus muter lewat jalan tikus biar gak ketahuan. Alasan aja nih, ambil kartu aksesnya. Ingat, malam ini kamu harus melayani dengan ekstra. Target kita besar, ada bos besar dari kota sebelah yang mau datang. Aku harap ini terakhir kalinya aku melayani bos besar, Riko. Aku udah capek banget, Riko. Capek, uang hasil kerja malam ini aja bisa beli satu motor baru buat ibu kamu. Jangan banyak ngeluh, atau kamu mau berhenti. Aduh, enggak, aku nggak bisa berhenti. Ibu udah beli baju baru untuk pengajian minggu depan dan aku butuh uangnya. Ya udah, sana ke meja VIP. Oh iya, dompetmu jangan ditaruh sembarangan di meja. Kemarin hampir ketukar sama tamu lain. Iya, tenang, aku taruh di tempat aman kok. Nah, itu orangnya datang. Sana, kamu ke sana sekarang. Oke deh, aku pergi sekarang. Nah, pasang di situ, pastiin tulisan Aisyah sang gadis soleha terlihat paling besar. Biar semua tamu yang datang langsung sadar bibit unggul itu harus dengan cara seperti aku. Iya Ratna, ini spanduk udah miring 3 kali. Nanti kalau jatuh gimana? Lagi pula perlu banget ya piala sebanyak ini ditaruh di meja tamu. Ya perlu lah Susi, kan Bu Ratna mau pamer kalau anaknya anak emas. Kamu mau dibilang gagal mendidik anak kayak tetangga sebelah. Tepat Wati, kamu ngerti maksud aku. Lihat piala ini bukti sah kalau aku itu ibu yang paling sukses di sini. Beda sama ibu-ibu lain yang anaknya cuma main HP di rumah. Iya ya, kamu emang paling hebat. Tapi ini acara pengajian, bukan acara pamer penghargaan. Apa nggak sebaiknya kita fokus ke bacaan doanya aja? Doa itu penting, tapi citra itu lebih penting. Kalau citra kita bagus, orang-orang bakal segar. Kamu paham kan kenapa aku ketat menjaga Aisyah? Iya, kami paham. Oh iya, kamu udah coba hubungi sopir langganan Aisyah belum? Katanya hari ini dia mau mampir sebentar buat ambil sisa barang Aisyah yang ketinggalan kan? Bener juga, Pak Jono kan sopir yang paling bisa diandalkan. Dia harus mampir supaya barang-barang Aisyah rapi sebelum acara mulai. Susi, kamu tolong buka pintu depan ya kalau dia datang. Iya, tenang. Aku tunggu di depan mobil sambil nunggu kiriman barangnya. Pak Jono, tumben banget mampir ke sini sore-sore. Ada titipan barang penting dari Aisyah ya? Siang Bu Susi, iya nih dompet Aisyah tertinggal di mobil saya. Saya baru sadar pas mau bersihin jok, katanya tadi Aisyah ada acara pengajian di sini. Jadi saya anterin sekalian biar nggak repot. Oh ya ampun, kasian banget dia pasti panik. Terima kasih ya Pak Jono, biar nanti saya berikan langsung ke Aisyah atau Bu Ratna. Sama-sama Bu, saya titip ya, soalnya saya masih ada jemputan lain di kota sebelah. Saya pamit dulu. Siapa itu Susi? Pak Jono ya? Apa yang dia kasih ke kamu? Iya, ini dompet Aisyah, katanya ketinggalan di mobil. Berat juga ya isinya, mungkin banyak uang atau kartu-kartu penting. Dompetnya bagus ya. Coba buka dulu deh, siapa tahu ada kartu identitas atau apa gitu. Biar kita tahu itu dompet asli dia atau bukan. Kan kita mau acara pengajian nih, masa iya barang penting orang lain gak dikembaliin? Iya juga ya, sebentar aku buka dulu. Loh, kok isinya begini? Loh. Itu kartu klub malam dan foto Aisyah pakai baju terbuka di dalam cup. Susi, aku nggak salah lihat kan? Astaga, Wati, ini beneran Aisyah. Kita harus segera kasih tahu Bu Ratna dan para tamu di dalam. Ini udah keterlaluan. Bentar semuanya, ini pengajian nggak bisa dilanjut sebelum kita tahu kebenaran ini.
Ada apa sih Susi? Kamu ini hobi banget ganggu acara hikmat. Itu dompetan aku, balikin sini. Bukan dompet biasa nih Ratna. Lihat ini, ada kartu klub malam dan foto Aisyah pakai baju seksi di dalam sini. Astaga Aisyah, kamu yang setiap hari mengaji dan ceramah soal kehormatan, ternyata seperti ini kelakuannya. Itu nggak seperti yang kalian lihat Bu RT. Aku Fitnah! Ini fitnah! Anakku disabotase sama orang. Fitnah dari mana? Ini jelas banget fotonya. Lihat kartu member klubnya, Ratna. Masih mau ngelak setelah kesombongan kamu tadi. Kalian semua nggak tahu apa-apa. Aisyah, bilang sama mereka kalau itu bohong. Udah Bu, udah cukup. Aku capek bohong terus. Enggak, ini salah. Anakku anak baik. Astagfirullah Ratna, ini aku balikin dompet kamu. Silakan sisanya kamu urus sama anak yang kamu banggakan itu. Oh ya ibu-ibu, kita pergi dari rumah yang penuh kepalsuan ini. Kenapa jadi begini sih? Seharusnya aku hari ini menang besar. Seharusnya semua ibu-ibu itu muji aku. Aku harus punya rencana. Besok aku bakal panggil Bu RT. Aku akan bilang kalau itu semua kelakuan orang yang iri sama keberhasilan aku. Ya, aku harus terlihat meyakinkan. Ayo Ratna, kamu pasti bisa. Kamu itu ibu yang hebat. Anakmu cuma hilang, tapi didikan kamu yang terbaik. Kamu nggak boleh kalah di depan mereka. Dengar ya Bu RT, kamu harus tahu kalau Aisyah itu korban. Aduh, loh kok kenapa aku jadi ketawa? Ini nggak lucu. Tenang Ratna, coba lagi. Aku ini ibu yang paling soleh di kampung ini. Aduh, ada apa sama mulut aku? Kenapa setiap aku mau bohong malah suara setan yang keluar? Enggak, ini pasti cuma kelelahan. Udahlah, besok pasti aku urus. Aku harus tidur biar suaraku ini kembali normal dan aku bisa memulihkan nama baik aku lagi. Susi, Wati, selamat pagi. Baru pulang dari pasar malam ya? Tumben lewat sini, biasanya jalan pintas. Iya Ratna, kami mau ke Bu RT sebentar. Kamu kok kelihatannya seger banget pagi ini? Iya, harus seger dong. Namanya juga orang yang hatinya bersih dan selalu menyerahkan segala urusan sama Tuhan. Soal kejadian kemarin itu, jujur, aku udah maafin kalian yang terlalu cepat menyimpulkan Aisyah itu anak yang... Stop dulu ibu-ibu, jangan pusing mikirin drama. Mendingan tenangin pikiran dulu pakai cemilan dari Koko Meong. Nih ada keripik kaca, pedasnya nendang. Terus ini ada basreng, gurihnya bikin lupa sama tetangga yang hobinya pamer. Mau nggak ibu-ibu? Wah boleh juga nih, daripada denger Bu Ratna yang bohong mulu. Jangan jualan di depan rumah aku. Aku ini ibu yang sangat soleha dan anakku Aisyah juga soleha. Dia nggak mungkin. Udah Bu, yuk kita check out keripik kaca sama basrengnya sekarang biar hidup lebih happy. Caranya tinggal tap gambarnya sekarang ya. Gampang, mudah dan praktis, kenyang pula. Aku pergi dulu deh Bu, mau lanjut promosi. Dadah ibu-ibu. Astagfirullah Ratna, kamu kenapa? Kok suara kamu begitu? Bukan maksud aku. Kemarin itu cuma salah paham. Aku ini ibu yang Wati, ayo kita pergi dari sini. Ini bukan Ratna. Ini pasti udah kena azab gara-gara kebohongannya kemarin. Tunggu, jangan pergi. Aku bisa jelasin. Aku ini cuma Tolong, Bu Ratna kerasukan setan pamer. Aduh, kenapa begini? Kalau aku nggak bisa bohong, aku harus ngomong apa? Caranya cuma Aisyah yang harus keluar dari kamarnya sekarang.
Aisyah, bangun nak, ibu udah capek. Suara ibu hilang tiap kali ibu mau bela diri di depan warga. Mereka takut sama ibu. Ibu mau aku bilang apa lagi? Udah cukup kan aib kita kebuka? Warga juga udah tahu semuanya gara-gara ibu. Iya ibu tahu, tapi ibu beneran gak paham kenapa hidup kita jadi serumit ini. Ibu cuma mau kita jadi keluarga yang terpandang, paling sukses di sini, Aisyah. Itu dia masalahnya Bu, dipandang. Ibu terlalu haus pujian sampai gak sadar aku hancur di dalam. Aku kerja di klub malam bukan karena aku suka, tapi karena aku capek dikejar target barang-barang mewah yang ibu mau. Ibu gak nyangka kamu merasa seperti itu nak. Tiap malam aku nangis Bu, aku harus pakai baju minim, melayani orang asing cuma supaya ibu bisa beli gamis baru dan perlengkapan pengajian mahal. Aku udah gak sanggup lagi acting begini terus. Maafin ibu Aisyah, ternyata ambisi ibu justru membunuh anak ibu sendiri. Ibu bodoh. Sekarang apa gunanya menyesal kalau semua orang udah benci? Mereka anggap aku penipu, dan ibu jadikan aku kutukan suara tawa itu. Ibu akan berhenti Aisyah. Ibu gak mau lagi jadi pusat perhatian, apalagi spotlight dengan cara yang salah. Lebih baik kita hidup sederhana daripada harus nanggung malu. Ibu akan jual semua perhiasan dan koleksi barang mewah kita besok. Kita harus mulai jujur Aisyah. Aisyah, tolong ambilin kotak perhiasan di lemari atas itu. Ibu udah gak butuh benda-benda ini lagi. Ini Bu, ibu yakin mau jual semuanya? Ini kan hasil kerja keras ibu dari dulu. Justru karena ini hasil dari kesombongan ibu harus membuangnya. Apa gunanya punya emas banyak kalau tiap kali ibu bicara, ibu jadi bahan tertawaan karena sombong. Ibu bener, jujur aku ngerasa lebih ringan sekarang. Gak perlu lagi beli barang mahal supaya orang-orang bilang kita keluarga terpandang. Ibu udah hubungi toko emas di kota. Mereka mau beli hari ini juga. Uangnya nanti kita pakai buat bantu anak-anak yatim di panti asuhan terbatas di kota. Itu lebih berguna daripada jadi pajangan di rumah. Ibu gak takut nanti warga tahu kalau kita udah gak punya harta lagi? Biarin aja, biar mereka tahu kalau ibu emang udah berubah. Ibu gak mau lagi haus validasi dari mereka. Kamu mau ikut ibu ke kota kan? Mau Bu, aku mau temenin ibu. Sekalian aku mau minta maaf sama pemilik klub malam dan berhenti total di sana. Bagus, ayo kita angkut kardus ini ke mobil sekarang. Aku gak perlu bawa kenangan buruk ini lebih lama lagi. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk dulu. Siang Pak Usman, aku kesini cuma mau menyerahkan sedikit bantuan. Ini ada tabungan hasil penjualan barang-barang yang nggak terpakai di rumah. Semoga bisa membantu anak-anaknya di sini. Iya Pak, semoga berkah ya untuk anak-anak panti. Ya Allah Bu Ratna, ini jumlahnya banyak banget. Kenapa mendadak sekali? Apa ada syukuran sesuatu? Enggak ada syukuran Pak, saya cuma ngerasa udah waktunya harta ini menjadi manfaat buat orang lain daripada saya jadi beban buat diri saya sendiri. Masya Allah, Ibu luar biasa. Kalau boleh tahu atas nama siapa saya tulis donatur ini? Hamba Allah aja Pak, nggak perlu ditulis nama kami. Saya nggak mau orang lain tahu atau memuji perbuatan ini. Baiklah, kalau begitu saya mengerti. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Semoga Ibu dan Aisyah selalu diberi kesehatan. Terima kasih kembali Pak Usman. Senang rasanya bisa berbagi tanpa harus dipamerkan ke tetangga. Iya Pak, kami pamit dulu ya. Senang bisa melakukan ini dengan tenang. Bu, lihat suaranya. Ibu udah gak aneh lagi kan? Ibu tadi ngomongnya lancar, gak ada tawa aneh yang keluar sama sekali. Iya nak, ternyata benar kalau niatnya ikhlas, nggak ada yang perlu ditakutin lagi. Ayo kita pulang ke kampung dengan identitas baru kita.
Selamat sore Bu Ratna, Aisyah. Tumben sore-sore begini kelihatan santai di teras. Sore juga Pak RT. Iya nih, mumpung cuacanya lagi adem, sekalian nemenin Aisyah rawat tanaman. Silakan mampir dulu Pak, ini ada pisang goreng buatan Aisyah. Iya Pak RT, silakan mampir, kebetulan baru mateng nih. Boleh juga nih, senang lihat kalian yang sekarang. Rumah kalian rasanya lebih adem, nggak kayak dulu yang heboh sama acara-acara besar. Iya Pak, aku baru sadar kalau ketenangan nggak bisa dibeli sama pujian. Dulu aku terlalu sibuk ngejar citra, sampai lupa kalau yang paling penting itu ketenangan hati. Betul Pak, aku sekarang juga merasa jauh lebih lega. Nggak ada lagi beban harus pura-pura di depan banyak orang. Syukurlah kalau begitu. Warga di sini juga sekarang udah nggak membicarakan hal yang aneh-aneh lagi. Semua orang menghargai perubahan kalian. Semoga Pak, aku nggak banyak minta. Yang penting kami bisa hidup tenang dan ibadah kami bukan lagi untuk dipamerkan. Ternyata kesolehan itu memang urusan kita sama Tuhan, bukan buat konsumsi publik. Bener Bu, aib yang kemarin terbuka malah jadi pelajaran paling berharga buat kita. Ya udah, saya pamit dulu ya. Senang bisa melihat kalian seperti ini. Semoga terus istiqomah ya. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Ternyata hidup jujur itu jauh lebih enak ya Bu. Sangat enak Nak, sekarang kita bisa menikmati hidup tanpa takut suara tawa misterius itu datang lagi. Mas, jangan lupa pastikan semua barang bawaan kita sudah masuk ke daftar ya. Jangan sampai ada baju atau peralatan rias aku yang ketinggalan di atas kasur. Tenang aja sayang, semuanya sudah beres diurus sama petugas hotel. Kita tinggal ambil kunci mobil dan langsung pulang sekarang. Liburan kali ini beneran berkesan sekali ya. Wah, ini bener keterlaluan. Kasihan sekali si Lilis kalau sampai tidak tahu kelakuan busuk suaminya di luar rumah. Saya harus rekam ini sebagai bukti nyata buat nulis nanti biar dia tahu lah. Ini bekal sama minumnya Mas, aku taruh di ransel kamu ya. Baju hangat yang tebal sudah masukkan ke bagian paling bawah koper ya Mas. Di Bandung kan angin malamnya suka dingin sekali. Terima kasih ya, kamu udah repot-repot nyiapin semuanya. Bekalnya nanti aku makan yang banyak. Sama sekali tidak merepotkan Mas, sudah jadi kewajiban aku buat urus semua keperluan Mas. Cuma aku khawatir aja, kok jadwal dinas luar kotanya makin padet ya? Mas tidak kecapean? Mau gimana lagi dek, proyek pembangunan yang di Bandung ini lagi krusial sekali. Ya udah, kalau begitu Mas berangkat sekarang aja biar nggak ketinggalan kereta. Aku selalu mendoakan Mas dari rumah biar perjalanan Mas selamat, kerjaannya lancar dan cepat pulang. Amin, amin. Terima kasih banyak ya adekku sayang. Mas pergi dulu, jaga diri baik-baik di rumah. Kalau ada apa-apa langsung telepon Mas aja ya. Nanti kabarin aku kalau udah sampai ya. Pasti dong. Semoga kamu baik-baik aja di sana Mas. Aku selalu khawatir kalau kamu pergi jauh. Mas, jujur ya, aku sebenarnya agak was-was dari tadi pagi. Was-was kenapa? Kamu beneran udah pastikan kalau semuanya aman? Istri kamu yang di rumah itu nggak bakal curiga atau tiba-tiba telepon ke kantor kamu kan? Hahaha, sayang, kamu ini terlalu banyak cemas. Sudah berapa kali kita pergi begini, aman sekali. Lilis itu orangnya polos banget, cenderung gampang dibohongin malah. Dia percaya 100% kalau aku ini lagi ada tugas dinas penting dari bos kantor. Tadi pagi aja dia sibuk buatin aku bekal jalan. Ih, kamu jahat banget ya sama istri sendiri. Tapi ya baguslah kalau begitu. Jadi kita nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi selama liburan nanti.
Aku udah gak sabar pengen cepet-cepet sampai ke resort pegunungan yang kamu ceritain kemarin itu. Nah, begitu dong. Tersenyum. Liburan kali ini khusus buat kita berdua aja. Lupakan semua urusan rumah dan kantor. Kita bakal bersenang-senang di sana selama 3 hari ke depan. Malah aku sudah siapkan kejutan tempat makan malam yang romantis buat kamu. Beneran ya? Awas kalau bohong. Ya udah, yuk cepet jalannya. Kereta kita sepertinya udah mau mulai masuk ke jalur peron tuh. Mbak Lilis, selamat pagi. Wah, pagi-pagi begini sudah belanja sayur banyak ya. Bu RT, Bu Sandra, pagi juga Bu. Mas Ogi mana? Kok nggak kelihatan ikut menemani belanja seperti biasanya, Bu? Iya nih, Mas Ogi kebetulan tadi pagi-pagi sekali sudah berangkat dinas luar kota ke Bandung. Katanya ada rapat proyek besar yang tidak bisa ditinggal. Aduh, sibuk sekali ya Pak Ogi itu. Perasaan baru minggu kemarin saya lihat dia baru pulang. Sekarang sudah pergi lagi. Iya Bu, saya juga kadang kasihan. Tapi itu kan udah tanggung jawab dia. Hebat ya jabatannya, pasti udah tinggi sekali itu di kantornya, sampai dipercaya terus. Alhamdulillah Bu Sandra, rezeki suami lagi bagus. Memang melelahkan sekali buat Mas Ogi karena harus bolak-balik keluar kota terus. Tapi demi mencukupi kebutuhan keluarga, dia selalu semangat dan tidak pernah mengeluh. Iya sih, beruntung sekali Mbak Lilis punya suami yang bertanggung jawab dan giat kerja begitu. Jarang-jarang ada suami yang sesetia dan sepekerja keras Pak Ogi di zaman sekarang. Tapi Bu RT, apa tidak merasa agak aneh ya? Masa iya dinas luar kota jadwalnya rutin banget setiap 2 minggu sekali? Mana perginya selalu pas akhir pekan begini lagi? Jangan-jangan... Wis, jangan sembarangan bicara kalau nggak ada buktinya Bu Sandra. Kasihan Mbak Lilis itu orangnya baik dan tulus sekali. Jangan bikin gosip yang aneh-aneh Saya duluan ya ibu-ibu. Tuh kan, kayaknya Mbak Lilis denger deh. Dia pasti jadi gak nyaman. Maaf Bu RT, saya kan cuma curiga aja. Gila, pemandangan dari atas kamar ini beneran luar biasa bagusnya. Udaranya juga segar sekali, beda jauh sama suasana di kota yang penuh polusi. Kan apa aku bilang Mas, pilihan tempat liburan aku emang gak pernah salah. Kamarnya pun nyaman, pelayanannya bagus, dan yang paling penting tempatnya tenang banget. Bener banget sayang, saking bagusnya ini pemandangan aku sampai tergoda ingin ambil foto dan mengunggah ke status media sosial sekarang juga. Biar teman-teman kantor pada mengira kalau aku lagi istirahat santai di sela-sela rapat proyek. Tunggu dulu, kamu yakin mau upload foto? Jangan sampai wajah aku atau barang-barang aku ikut foto ya Mas. Kita kan sepakat dari awal buat jaga kerahasiaan ini biar nggak memicu masalah. Aman sayangku, kamu tidak usah khawatir berlebihan begitu. Ini posisinya pas kok. Aku cuma ambil sudut foto pemandangan gunung dan awan di luar jendela saja. Wajah kamu nggak bakal kelihatan sama sekali di kamera. Hati-hati ya Mas, aku cuma gak mau kalau nanti semuanya jadi berantakan. Pastikan gak ada yang tahu. Tenang aja, aku selalu hati-hati kok. Loh, sebentar, ini kan foto yang baru diunggah sama Ogi. Katanya dia hari ini izin tidak masuk kerja karena badannya demam dan harus istirahat total di rumah. Tapi kok latar belakang fotonya pemandangan gunung begini?
Ini sih bukan pemandangan di sekitar rumahnya. Ini seperti resort mewah yang di daerah pegunungan itu. Wah, si Ogi pintar sekali ya. Izin sakit ke atasan, tapi aslinya malah pergi liburan diam-diam. Ini apa? Coba saya perbesar lagi ya. Ampun, ini kan pantulan cermin. Ada perempuan lagi dandan di kasur. Rambutnya panjang, pakai baju kurang bahan lagi. Ini jelas-jelas bukan Mbak Lilis. Wah, parah ini si Ogi. Berani sekali dia selingkuh, padahal istrinya baik sekali begitu di rumah. Ini tidak bisa dibiarkan. Kebohongannya sudah kelewatan. Mbak Lilis harus tahu kelakuan suaminya itu. Bu RT, Bu Sandra, kebetulan sekali ketemu di sini sebentar, Bu. Ada hal penting sekali yang mau saya tunjukin kepada kalian berdua. Mas Dodi baru pulang kerja ya. Ada apa tuh Mas? Kok kelihatannya panik dan serius sekali begitu? Iya nih Mas Dodi, bikin penasaran aja. Ada gosip baru apa emangnya di lingkungan kantor? Ini bukan gosip kantor lagi, Bu, tapi soal tetangga kita sendiri. Coba kalian berdua perhatikan foto statusnya Ogi yang diambil tadi siang. Tadi pagi, Mbak Lilis bilangnya Ogi pergi dinas di luar kota ke Bandung kan? Iya, tadi pagi Mbak Lilis cerita begitu ke kami pas di warung sayur. Katanya ada rapat proyek besar selama 3 hari di sana. Nah, sekarang coba ibu lihat baik-baik pantulan cermin yang di sebelah kanan jendela ini. Saya perbesar ya. Nah, kelihatan tidak? Ya ampun, Gusti Pangeran, ini kan perempuan lain. Iya, Bu Sandra. Jelas sekali ini bukan Mbak Lilis. Mbak Lilis kan rambutnya tidak begini dan dandannya juga tidak seminor ini. Wah, kurang ajar sekali si Ogi. Astagfirullah, jadi selama ini alasan dinas di luar kota itu cuma bohong semata. Dia tega sekali meninggalkan istrinya yang polos di rumah demi bersenang-senang dengan perempuan lain. Sudah saya duga dari awal, Bu RT. Naluri saya tidak pernah salah. Mana ada dinas kantor serutin itu setiap 2 minggu sekali. Kita harus kasih tahu Mbak Lilis sekarang juga, Bu. Jangan gegabah dulu Bu Sandra, kasihan Mbak Lilis kalau tahu mendadak tanpa ada kejelasan yang pasti. Saya setuju sama Bu RT. Kita tunggu sampai Ogi pulang, tapi kita harus tetap kumpulkan bukti yang lebih jelas biar dia tidak bisa mengelak lagi nanti. Itu laki-laki yang di depan meja kasir kau, mukanya tidak asing ya. Sebentar, itu kan Ogi, suaminya Lilis. Iya benar, saya tidak mungkin salah lihat. Tapi perempuan di sebelahnya itu siapa? Kau mesra sekali sampai rangkul-rangkulan begitu. Mas, jangan lupa pastikan semua barang bawaan kita sudah masuk ke daftar ya. Jangan sampai ada baju atau peralatan rias aku yang ketinggalan di atas kasur. Tenang aja sayang, semuanya sudah beres diurus sama petugas hotel. Kita tinggal ambil kunci mobil dan langsung pulang sekarang. Liburan kali ini beneran berkesan sekali ya. Wah, ini benar keterlaluan. Kasihan sekali si Lilis kalau sampai tidak tahu kelakuan busuk suaminya di luar rumah. Saya harus rekam ini sebagai bukti nyata buat Lilis nanti, biar dia tahu laki-laki macam apa yang selama ini dia banggakan. Saya harus kasih tahu Lilis. Permisi Bapak Ogi, tolong berhenti sebentar Pak. Iya, ada apa ya Mas? Saya kan sudah selesai bayar dan check out tadi di dalam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak, terjadi kesalahan sedikit dan kesalahpahaman dari pihak petugas kebersihan kami. Kesalahan? Maksudnya? Koper dan seluruh dokumen penting milik Anda sempat tertukar dengan koper milik rombongan wisata lain yang baru datang.
Dan maaf sekali lagi karena resleting koper Anda ini memang sudah agak longgar. Kopernya tidak sengaja terbuka saat kami coba pindahkan tadi. Iya, lain kali hati-hati ya Mas. Aduh, Mas Ogi, gimana ini? Itu baju-baju aku kenapa bisa berserakan semua begini? Malu dilihat orang-orang, Mas. Apa-apaan ini Mas? Kenapa ceroboh sekali sih kerja jadi petugas? Jangan dilihat, semuanya tolong. Jangan melihat ke sini. Wah, lihat itu, namanya di nota hotel sama perempuan itu beda jauh. Kelihatan sekali kalau itu bukan istri sahnya. Iya, benar memalukan sekali ya. Berani berbuat curang tapi tidak bisa rapi menyembunyikannya. Sepandai-pandainya kamu menyimpan kebohongan, akhirnya hari ini semuanya terbongkar habis di depan umum. Video ini bakal langsung saya kirim ke Lilis sekarang juga. Mas, aku nggak mau ya di sini terus. Ayo kita pergi. Aku malu semua orang ngeliatin kita. Iya, aku tahu, tapi seharusnya kamu bantuin aku. Lihat ini. Ya itu kan kamu yang salah. Makanya beli koper tuh yang mahal, jangan yang murah. Berantakan semua kan? Ogi, saya panggil kamu ke sini bukan untuk membahas target bulanan. Coba kamu lihat video yang sudah menyebar di grup kantor dari kemarin malam ini. Bisa tolong jelaskan apa maksud dari semua ini? Maaf sekali lagi Pak, itu video itu sebenarnya cuma ada salah paham besar. Salah paham besar. Orang-orang di sana cuma melebih-lebihkan kejadian aslinya. Perempuan di video itu sebenarnya cuma teman lama saya yang kebetulan. Sudah, diam. Jangan coba-coba mengarang cerita lagi di depan saya. Saya nggak ngarang Pak. Diam. Yang membuat saya paling kecewa bukan cuma masalah pribadi kamu yang berantakan itu, tapi kamu ingat tidak, 3 hari lalu kamu izin tidak masuk kantor dengan alasan apa? Saya izin sakit Pak. Kamu izin sakit, tapi nyatanya kamu malah pergi berlibur ke resort mewah sama selingkuhan kamu. Kamu sudah bohongi saya, bohongi teman-teman sekantor, dan yang paling parah, kamu menyalahgunakan kepercayaan perusahaan. Nama baik kantor kita ikut terseret karena di video itu kamu masih memakai ID card kantor. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Tolong jangan pecat saya. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Tolong pikirkan nasib keluarga saya Pak. Kamu sendiri saja tidak memikirkan perasaan istri kamu di rumah. Kenapa sekarang malah meminta saya untuk memikirkannya? Saya mohon maaf. Kepercayaan itu harganya mahal, Ogi, dan kamu sudah menghancurkannya sampai tidak tersisa. Surat pemecatan kamu sudah ditandatangani. Silakan bereskan barang-barang kamu dan keluar dari kantor ini sekarang juga. Dek Lilis, Mas pulang. Dek, tolong dengarkan penjelasan Mas dulu. Jangan sentuh aku lagi, Mas. Dan tolong berhenti bicara. Mas tahu kamu pasti sudah melihat video atau mendengar cerita aneh dari orang-orang kampung. Itu semua tidak benar, Dek. Mas dijebak. Kata yang keluar dari mulut Mas sekarang cuma terdengar seperti lelucon yang menjijikkan di telinga aku, Mas. Dek, demi Tuhan, Mas cuma cinta sama kamu. Kejadian di hotel itu cuma kehilapan sesaat. Mas pergi ke sana karena pusing sama urusan tekanan kerja di kantor. Tekanan kerja sampai harus membawa perempuan lain ke resort mewah, sampai harus membuat status bohong soal Mas lagi dinas. Cukup, Mas. Tolong maafin Mas, Dek. Mas benar-benar hilaf. Mas, selama ini aku diam bukan karena aku bodoh. Aku selalu siapkan baju Mas, menyetrika kemeja Mas, bahkan tidak pernah putus mendoakan keselamatan Mas setiap kali Mas pamit pergi. Ternyata semua ketulusan aku selama ini cuma Mas jadikan bahan tertawaan di belakang aku, Mas. Lilis, tolong maafin Mas. Mas sudah dipecat dari kantor hari ini. Mas tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Jangan usir Mas, Dek. Koper Mas sudah kosong di depan pintu itu. Silakan bawa semua kebohongan dan harga diri Mas yang sudah runtuh itu pergi dari sini. Mulai hari ini kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Urusan kita nanti biar diselesaikan di pengadilan saja. Talak aku, Mas.
Kenapa nasibku jadi sial begini dalam satu hari? Kerjaan hilang, istri pergi, semua orang sekarang memandangku seperti sampah. Aduh, kakiku. Aduh, sakit sekali, tolong. Aduh, sakit, panas, tolong. Badanku disengat semua. Pergi kalian, pergi. Ampun ya Tuhan, aku mengaku salah, aku sudah sering bohong. Ampun, tolong hentikan ini, sakit sekali. Itulah akibatnya dari selingkuh. Udah dikasih istri yang cantik, baik, rajin, kurang apa lagi coba. Ini malah pilih cewek yang gampang diobrol, lebih gampang dari ngobrol basreng dan keripik kaca. Itulah ciri-ciri orang yang gak pernah bersyukur, Mbak. Iya, ngomong-ngomong, mau beli basreng dan keripik kacanya nggak? Belinya gampang, tinggal tap gambarnya di layar. Tapi saya mau yang itu, boleh nggak? Nggak boleh, ini kan punya saya. Kalian tahu nggak kabar terbaru tentang si Ogi? Kemarin saya nggak sengaja lihat dia di pasar bawah. Kasihan banget ya hidupnya sekarang, luntang-luntung, tidak jelas. Mana mukanya masih penuh bekas luka bengkak gara-gara disengat lebah waktu itu. Iya Bu Sandra, saya juga dengar dia sekarang cuma kerja serabutan. Emang bener ya, yang namanya Ajak dan Kualat itu nggak pernah salah alamat. Dia sudah tega menyakiti hati istri yang begitu soleha dan tulus seperti Mbak Lilis. Tapi ya alhamdulillah, sekarang lihat sendiri kan bagaimana kehidupannya Mbak Lilis. Wah, iya benar sekali Bu RT. Mbak Lilis sekarang malah kelihatan jauh lebih segar dan bahagia sejak pisah dari Ogi. Bisnis kue buatannya juga laris manis sekarang. Pesanan datang terus dari mana-mana. Dia bisa membuktikan kalau dia bisa sukses berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, dari kejadian Ogi ini kita semua bisa mengambil pelajaran mahal. Jangan pernah sesekali meremehkan kebohongan kecil dalam rumah tangga. Saya setuju. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan bangkai, baunya pasti bakal tercium juga. Kebenaran itu pasti bakal selalu punya jalannya sendiri buat terbuka ke permukaan. Ini soto jenis apaan? Rasanya kok pahitnya luar biasa. Kayak rebusan daun pepatah campur obat puyer begini. Mau bikin kita semua masuk rumah sakit ya? Waduh, tolong air putih. Ini rendang atau rendaman garam laut sih. Asinnya minta ampun sampai ke ubun-ubun. Gak manusiawi banget masakan kamu, Bu Mae. Nggak mungkin ibu-ibu. Bu Siti, oh Bu Siti, keluar sebentar dong. Ini saya ada urusan penting banget, menyangkut hajat hidup saya di rumah ini. Bu Mae, ada apa pagi-pagi buta begini sudah ketuk-ketuk pagar? Ini loh, saya tadi pas mau numis kangkung, pas buka toples ternyata bawang merah di dapur saya habis, nggak tersisa sebiji pun. Bolehlah saya minta 2 atau 3 siung aja, yang ukurannya agak besar kalau ada. Ya ampun, Bu Mai, kemarin pagi kan baru aja minta garam sesendok penuh, sorenya datang lagi minta kecap manis. Sekarang masa bawang merah juga harus minta ke tetangga sih? Aduh, Bu Siti, jangan pelit begitu sama tetangga sendiri. Saya cuma minta sedikit kok, sesama tetangga kan harus saling tolong menolong. Nanti saya ganti deh. Ya udah, tunggu sebentar di sini, saya ambilkan dulu ke dapur. Jangan lupa diganti juga ya sama yang kemarin-kemarin. Iya Bu, tenang aja. Ngapain diganti? Kalau diganti rugi dong.
Selamat pagi menjelang siang Bu RT. Yang paling cantik sewilayah kita. Tanamannya seger-seger banget ya. Beneran deh. Sama kayak yang punya. Selalu kelihatan awet muda dan bercahaya. Mau minta apa lagi, Bu? Tahu aja nih Bu RT. Memang insting seorang ibu RT itu nggak pernah meleset ya. Ini loh Bu, saya mau goreng telur dadar buat makan siang. Minyak kurang di botol saya pas banget. Iris cuma setetes-tetes. Minta dikit aja ya Bu. Setengah mangkuk kecil ini juga nggak apa-apa kok. Nggak bakal bikin Bu RT jatuh miskin juga. Bu Mae, denger ya, suami kamu kan kerjanya bagus, gajinya juga gede. Apa uang belanjanya nggak dikasih sama suami? Ih, Bu RT mah nggak paham prinsip ekonomi tingkat tinggi yang saya terapkan. Saya ini sedang berhemat, Bu. Itu namanya bukan prinsip ekonomi, Bu Mae, tapi kelewatan hemat alias pelit. Tapi ya prinsip ekonomi saya emang kayak gitu, Bu. Kalau Bu RT nggak mau kasih juga nggak masalah kok. Ya udah, tunggu di situ. Saya ambilkan dulu. Tapi ingat ya, ini yang terakhir kalinya. Besok-besok jangan kesini lagi kalau cuma mau minta bumbu dapur. Nah, ini uang belanja buat kebutuhan sebulan ke depan ya. Tolong dicatat baik-baik. Beli semua kebutuhan dengan baik ya. Jangan sampai ada yang kekurangan lagi di dapur. Papa nggak mau makan masakan yang hambar. Udah, Papa tenang aja. Gak usah khawatir. Urusan domestik dapur itu serahkan semuanya sama Mama. Semuanya dijamin aman, terkendali, dan pastinya super hemat di tangan Mama. Papa tinggal duduk manis aja, terima jadi. Tapi mah, Papa mau nanya sesuatu nih. Kemarin pas Papa pulang kerja, Papa dengar selentingan gak enak dari bapak-bapak di pos ronda. Mereka bilang Mama sering keliling kampung bawa mangkok plastik kecil buat minta bumbu ya. Malu-maluin Papa aja kalau sampai berita itu benar ya, Ma. Halah, Papa kok malah lebih percaya sama omongan orang luar sih daripada istri sendiri. Mereka itu cuma iri, Pak. Udah, gak usah dipikirin. Wah, lihat ini stok bumbu saya udah segudang banyaknya. Luar biasa memang. Ini kalau di total-total pakai kalkulator bisa sampai ratusan ribu rupiah kalau sengaja beli sendiri di pasar. Baunya emang agak-agak apek sih. Warnanya juga udah berubah agak karena kelamaan disimpan demi menghemat stok. Tapi nggak masalah lah. Yang penting kan rasanya masih ada, dan yang paling utama gratis tis-tis. Sore menjelang malam, ibu-ibu sekomplek yang kompak. Kebetulan lagi pada kumpul begini. Saya mau mengumumkan sebuah kabar gembira yang sangat besar nih. Hari Minggu besok, tolong kosongkan jadwal ya. Datang semuanya tanpa terkecuali ke rumah saya. Saya mau mengadakan syukuran besar-besaran. Menunya dijamin mewah. Wah, ada angin puting beliung apa ini? Tumben banget, Bu. Jangan-jangan makanan yang mau disajikan besok itu hasil patungan minta-minta dari dapur kita juga ya? Aduh Bu Omot, mulutnya tolong dikontrol dong. Jangan terlalu belak-belakan begitu, gak baik tuh. Saya cuma ngomong fakta kok. Kita harus berpikir positif aja. Siapa tahu tabungan Bu Mai ini menumpuk setinggi gunung gara-gara nggak pernah modal beli bumbu sepeser pun. Ya kan Bu Mai? Iya nih Bu Mai, jujur ya, saya sebagai pemilik warung kelontong itu penasaran banget. Penasaran apa Bu? Selama berbulan-bulan ini Bu Mai hampir nggak pernah belanja bumbu atau minyak di warung saya. Kok tiba-tiba besok mengadakan pesta syukuran mewah? Astagfirullahaladzim, ibu-ibu, udah nggak usah didebat lagi masalah modalnya dari mana. Yang
Yang penting kan niatnya Bu Mae mau mengundang kita. Tuh, Bu Haji aja ngerti, nggak usah banyak tanya deh Bu Fitri. Kalau saya pribadi sih sebagai orang yang sudah bolak-balik naik haji dan umroh berkali-kali ke Tanah Suci, pasti bakal mengusahakan datang. Hitung-hitung menghargai undangan tetangga bawah, iya kan? Asalkan makanannya bersih dan berkah aja sih. Denger ya ibu-ibu sekalian, jangan berburuk sangka dulu sama kehebatan saya. Udah, datang aja besok, biar mata kalian semua itu terbuka lebar. Ibu-ibu, merapat sini sebentar. Saya punya info A1 yang panas banget soal Bu Mae. Tahu nggak sih, kemarin malam pas saya lagi mau tutup warung, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Bu Mae itu lagi berdiri di dekat tong sampah catering ujung jalan itu. Hah? Ngapain dia di sana? Dia lagi milihin bumbu instan sisa yang dibuang orang. Kayaknya itu bumbu mau dipakai buat masak menu syukuran besok gede-gedean deh. Tuh kan, firasat mulut saya ini emang gak pernah salah kalau soal si pelit itu. Ya ampun, menjijikan banget deh. Iya, amit-amit ya Bang Boy. Gak sedih banget saya makan makanan yang bumbunya dari tempat sampah begitu. Astagfirullahaladzim, demi Allah ya, saya yang udah menginjakan kaki di depan Ka'bah berkali-kali ini belum pernah seumur hidup melihat ada manusia yang tingkat kepelitannya setara sama Bu Mae. Nah, benar kan kata saya. Jadi besok kita gimana nih? Tetap datang atau kita boikot aja tuh acaranya biar tahu rasa dia? Jangan diboikot. Kita justru harus datang semuanya. Kita mau lihat langsung dengan mata kepala sendiri kemewahan macam apa yang mau dia pamerkan ke kita besok. Saya sih ngikut aja Bu. Kita buktikan di depan semua tamu kalau pesta mewah dia itu aslinya zong dan cuman kedok belaka. Permisi Bu Mae, ini saya antarkan pesanan kerupuk kalengnya yang kemarin. Wah, sibuk banget nih ya, masak besar buat nanti siang ya. Bu Fitri, iya Bu, itu taruh aja di pojok sana ya kerupuknya. Nanti saya bayar belakangan. Kok baunya agak unik ya Bu? Baunya agak-agak apek gimana gitu, kayak bau barang yang udah bertahun-tahun disimpan di gudang bawah tanah. Ini bumbu apa sih kalau boleh tahu? Gak usah pakai nanya-nanya baunya deh Bu. Ini tuh bau bumbu rahasia kuliner kelas atas, resep rahasia keluarga Purbakala. Alasan aja, jelas-jelas bau bumbu busuk begini dibilang kuliner premium. Kita lihat aja nanti siang. Papa dari tadi di ruang tamu mencium bau yang aneh banget dari area dapur. Ini Papa coba cicipi kuah rendangnya sedikit ya. Astaga, Mama, ini rendang keluarnya hitam pekat kayak aspal dan baunya unus-induk begini. Duh, Papa ini bisa diem gak sih? Gak usah ikut panik gitu Ini tuh namanya teknik masak efisien dan penuh inovasi. Tapi rasanya juga aneh banget. Bener gak apa-apa nih makannya disajiin ke orang-orang? Papa khawatir tamu-tamu pada keracunan, Ma. Semua bumbu yang Mama kumpulkan selama ini tuh dicampur jadi satu, biar rasanya makin kaya dan mantap. Papa gak usah ikut campur dah. Mending Papa pergi aja sana. Selamat siang dan silakan dinikmati hidangannya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ini semua adalah menu masakan istimewa hasil jerih payah saya dalam manajemen keuangan keluarga selama ini. Ayo, jangan malu-malu, silakan dicicipi soto dan rendangnya. Hei Bu Mae, ini soto jenis apaan? Rasanya kok pahitnya luar biasa, kayak rebusan daun pepatah campur obat puyer begini. Mau bikin kita semua masuk rumah sakit ya? Waduh, tolong air putih. Ini rendang atau rendaman garam laut sih? Asinnya minta ampun sampai ke ubun-ubun. Gak manusiawi banget masakan kamu Bu Mae. Nggak mungkin ibu-ibu.
Masya Allah, la ilaha illallah. Ini sambal balado kok rasanya malah manis pekat kayak selai stroberi kadaluarsa. Ini bumbunya udah busuk dan berjamur ya Bu Mae. Mungkin lidah kalian aja yang nggak bersahabat. Itu bumbunya premium semua kok. Demi Allah, orang yang sudah haji kayak saya ini tahu mana makanan yang layak dan mana yang sudah jadi racun. Ini sih murni mau meracuni warga sekampung. Wah, kurang ajar. Itu kan mangkuk plastik kesayangan saya yang hilang 2 minggu yang lalu pas Bu Mae pura-pura bertamu. Jadi selama ini pesta syukuran yang kamu pamerkan dari bulan lalu itu aslinya hasil mengemis dan memelas minta bumbu dapur dari kita semua secara sembunyi-sembunyi. Nah, lihat itu, ada mangkuk warung saya juga. Ternyata bumbu sisa dan bumbu hasil minta-minta itu dicampur jadi satu di pesta ini. Penipu besar. Bu Siti, keluar sebentar dong Bu. Ini saya, Bu Mae. Bu Mae, ada apa lagi ya pagi-pagi begini berdiri di depan pagar saya? Masih belum puas juga setelah kejadian di acara syukuran kemarin, Duh, Bu Siti, tolong jangan bahas kejadian kemarin dulu dong. Saya masih malu banget kalau diingat itu. Ya terus ibu maunya apaan? Ini loh Bu, saya benar kepepet banget pagi ini. Pas mau numis sayur, ternyata garam di rumah saya habis total. Bolehlah saya minta garamnya sedikit aja. Waduh, maaf 1000 maaf ya Bu Mae. Mulai hari ini dan seterusnya garam di dapur saya itu pas-pasan banget juga. Jadi nggak bisa ngasih. Kok begitu sih Bu Siti? Biasanya kan Bu Siti selalu baik sama saya. Cuma garam seujung sendok, masa nggak boleh? Bu Mae denger ya, saya sudah muak sama alasan kamu itu. Permisi, saya banyak urusan di dalam. Bang, permisi, mau nanya, ini bumbu-bumbu instan yang sudah dibungkus kecil-kecil begini, kayak ketumbar bubuk sama merica bubuk, harganya sebungkus berapa ya? Oh, yang itu murah meriah Bu. Satu bungkus kecil cuma 1000 aja. Kalau ibu ambil 3 bungkus, saya kasih bonus satu deh. Jadi 3000 rupiah aja dapat 4. 1000 rupiah Bang? Serius Bang? Nggak salah dengar saya. Kalau garam beriodium yang sasetan sedang itu berapa harganya? Garam sasetan begitu cuma 1000 rupiah satu bungkusnya Bu. Kalau bawang merah yang udah dikupas bersih begini, 1/4 kilonya cuma 8000 rupiah. Ya Allah ya Rahman, ternyata harga bumbu dapur segar yang bersih begini harganya murah banget dan nggak semahal yang saya bayangkan di otak saya selama ini. Ibu ini tumben amat tanya harga, ke orang baru pertama kali belanja ke pasar tradisional aja. Mau beli apa aja emangnya Bu? Biar saya sekalian bungkusin. Ya, saya mau bawang putih, bawang merah, sama garam ya Bang. Pak, ini pesenannya ya. Makasih banyak ya Mbak. Iya, sama-sama. Bu Mae nggak mau pesen juga Bu. Belinya gampang loh, tinggal tap gambarnya di layar. Iya, nanti saya beli Mbak. Aduh, kok mendadak cuacanya ekstrim begini ya? Anginnya kenceng banget lagi. Mana baunya busuk banget ini dari ember. Bikin mual. Harus cepat-cepat saya kubur ini bumbu-bumbu sialan yang bikin saya malu ini. Panas banget ya Allah. Mati saya perih luar biasa. Apa ini? Busuk sekali. Tolong, Pak, tolong saya. Astagfirullahaladzim, Mama. Kenapa bisa sampai begini? Ya ampun Ma, tuh Mama kenapa baunya busuk banget. Ini pasti teguran dan ajab dari Gusti Allah karena Mama udah terlalu serakah, pelit dan memakan hak serta keringat tetangga kita selama ini. Ampun Baba, ampun ya Allah. Saya tobat, sakit banget Pak.
Selamat sore Bu RT, Bu Siti. Kebetulan banget ini saya baru aja selesai ngangkat kue bolu kukus. Silahkan diambil Bu, mumpung masih hangat. Wah, alhamdulillah ya Allah, wangi pandannya sampai ke sini loh Bu Mae. Kelihatannya empuk dan enak banget ini kuenya. Terima kasih banyak ya Bu Mae, repot-repot amat sampai diantarkan ke sini ya. Iya nih, Bu Mae sekarang rajin dan hobi banget berbagi masakan ke tetangga, padahal kami gak pernah minta loh Bu. Saya hanya ingin berbagi Bu. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu RT, Bu Siti. Saya sadar sekarang hidup hemat itu memang harus dan penting buat masa depan. Tapi jangan sampai berubah jadi sifat pelit yang bikin kita menghalalkan segala cara sampai memanfaatkan orang lain. Saya senang kalau Ibu sudah sadar sekarang. Jangan diulangin lagi ya Bu. Iya Bu RT, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya janji. Oke, makasih ya Mas. Terusin aja dulu, nanti saya panggil kalau mau bayar. Mampus, kok bisa sampai 1.800.000 sih? Tadi perasaan cuma pesen stik sama minum dikit. Ini pajak sama biaya layanannya kenapa gede banget ya? Uang di rekening aku kan cuma 50.000. Wah, kenyang banget malam ini. Makasih banyak ya Alika. Sumpah, stiknya di sini, dagingnya lembut banget. Emang kamu ini sahabat terbaik aku deh. Duh, ini kurang kelihatan logo mereknya. Nah, agak geser dikit. Oke, pas. Duh, bingung banget mau pakai tas yang mana hari ini buat nongkrong. Kebanyakan belanja bulanan, bikin pusing kepala. Tabungan tipis deh gara-gara hilaf. Padahal isinya cuma angin sama nota lama. Biarin deh, yang penting kelihatan hedon di beranda orang. Share. Sekarang aku tinggal pergi, teman-teman aku pasti udah nunggu. Kamu ini ada-ada aja sih Ren. Haha, ya gimana namanya juga lupa. Kalau nggak lupa nggak mungkin aku sini kan. Permisi kok, ini untuk total tagihan meja nomor 12 ya. Semuanya jadi 180.000 rupiah. Bentar ya, aku ambil dompet dulu. Kita bagi rata bertiga atau berempat nih hitungannya. Bagi berempat aja langsung, biar adil. Totalnya 180.000 kan, berarti pas ya. Stop. Gak usah repot-repot keluarin dompet kalian. Simpen aja uang kalian buat ongkos pulang. Kali ini biar aku yang bayarin semuanya, tenang. Serius kamu Al, kemarin kan kamu udah traktir pas kita main ke tempat makan bakso. Gak enak kita kalau ditanggung kamu terus. Aduh Reno, kayak sama siapa aja sih? Uang mah gampang dicari, yang penting kan kebersamaan kita hari ini. Udah Mas pelayan, taruh aja notanya di sini ya. Nanti aku yang langsung selesain di kasir depan. Baik kok, terima kasih, selamat menikmati sore. Wah, Alika emang paling juara deh. Baik banget sih kamu Al. Makasih banyak ya. Rezeki anak soleh nih sore-sore. Makasih Al. Tapi beneran nih nggak ngerepotin. Soalnya pesanan kita lumayan banyak tadi. Ya ampun Vina, cuma segini mah nggak ada apa-apanya. Santai aja kali, kayak baru kenal sehari 2 hari aja. Aku harus lebih lama di sini, biarin aja mereka nunggu. Ini salah satu cara biar nggak ketahuan. Aku harus manfaatin waktu sebaik mungkin. Oke, sekarang udah jalan 5 menit. Kalau aku keluar sekarang pasti mereka masih di meja. Aku harus ulur waktu sedikit lagi. Lama-lamain dikit lagi deh di sini biar pas aku keluar nanti mereka udah nggak sabar. Terus akhirnya mereka patungan bayar duluan di kasir karena kelamaan nungguin aku. Trik lama emang nggak pernah gagal.
Ini Alika kemana sih? Kok lama banget ke toiletnya? Apa mungkin dia pulang duluan ya? Kayaknya nggak mungkin deh kalau dia pulang duluan. Pasti kita lihat dia lewat lah kalau dia pulang. Mungkin ngantri di dalam. Udah, tunggu aja bentar lagi. Aduh, ya ampun guys, maaf banget ya, bikin kalian nunggu lama di sini. Kamu kenapa Al? Kok mukanya pucat begitu sih? Ini perut aku tiba-tiba mulus banget pas tadi di toilet. Kayaknya gara-gara sambal cireng yang kita makan tadi deh. Sakit banget perutnya. Iya, melilit banget rasanya. Ngomong-ngomong tadi total tagihannya berapa sih? Sini, mana notanya biar aku bayar sekarang di kasir. Udah telat, Al. Tadi kasirnya udah nyamperin ke meja karena KP mau ganti si pegawai. Jadi udah kami bayar duluan tadi, langsung dibagi rata berempat. Ya lagian kasihan juga kalau nunggu kamu lama di toilet. Tadi bagian kamu udah ditolongin dulu sama Reno. Ya, kok gitu sih? Padahal kan tadi aku udah bilang niatnya malam ini aku yang mau traktir kalian semua. Ya udahlah nggak apa-apa. Tuh udah dibayar juga kan? Duh, jadi nggak enak banget nih sama kalian, terutama sama kamu Ren. Nanti aku ganti ya uangnya. Udah, santai aja. Yang penting besok-besok kalau mau traktir pastiin perutnya aman dulu aja, Al. Yuk kita balik sekarang sebelum jalan makin macet. Iya, yuk balik. Alika, kamu hati-hati ya pulangnya. Jangan lupa minum obat herbal buat perut kamu itu tuh. Iya pasti. Sekali lagi maaf ya. Lain kali aku beneran traktir kalian. Iya, ya udah kita duluan ya. Hati-hati ya. Bentar deh guys. Ini Alika baru aja kirim pesan di grup chat kita. Nih, dia kirim bukti transfer uang talangan yang tadi di kafe. Katanya dia nggak enak kalau punya utang, apalagi sama Reno. Oh ya, cepet banget ya transfer. Padahal tadi aku bilang santai aja, bisa diganti pas kita ketemu lagi kapan-kapan. Iya, Alika kan orangnya emang nggak enakan kayak gitu kalau soal uang. Nih, dia kirim bukti mutasinya, katanya udah ditransfer ke rekening kamu Ren. Coba kamu cek di m-banking kamu. Tania, coba sini aku lihat layarnya. Penasaran aku. Ren, sini deh, coba kamu lihat foto ini bareng aku. Kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih sama gambar resi transferan dari Alika? Kenapa emangnya, Vin? Ada yang salah? Coba kamu perhatiin font angka di bagian nominalnya. Garis angkanya agak miring dan ketebalannya beda sama teks yang lain. Terus logo bank di pojok atas kayak agak buram gitu. Padahal teks di bawahnya jelas banget. Ini kelihatan banget kayak hasil editan di aplikasi HP. Ah, masa sih Vin? Kamu jangan seujun gitu sama teman sendiri. Aku cuma curiga, bukan suzon. Mungkin emang aplikasi banknya lagi error atau habis diperbarui, makanya tampilannya agak beda. Alika kan emang sering traktir kita. Masa iya dia tega masukin bukti transfer buat uang segitunya sih? Bentar, biar nggak saling tuduh, kita cek fakta aja. Aku buka mutasi rekening aku dulu buat mastiin uangnya masuk atau enggak. Nih, lihat sendiri, jam segini belum ada spesial pun uang masuk ke rekening aku. Di mutasi juga nggak ada. Padahal di resi yang dikirim Alika tertera waktu transfernya itu 10 menit yang lalu. Biasanya kalau sesama bank kan langsung masuk, nggak pakai pending. Loh, kok bisa gitu ya? Apa mungkin sistem banknya lagi gangguan malam ini? Tania, kamu itu terlalu polos jadi orang ya. Ini udah bukan yang pertama kalinya tahu. Beberapa bulan lalu pas kita makan di tempat yang lain, dia juga izin ke toilet lama banget. Terus ujung-ujungnya kita yang bayar. Aku capek tahu sama pencitraan dia. Udah, nggak usah diributin sekarang. Kita lihat aja nanti sampai besok pagi. Iya, mungkin emang harus nunggu kali ya. Kalau besok belum masuk juga, berarti dugaan kamu bener, Pin. Kita matiin aja dulu kelakuannya, jangan langsung dipojokin anaknya. Hai guys, duh maaf ya nunggu lama. Tadi di jalan macet banget. Biasalah jam-jam orang kantor pada keluar. Hai Al, nggak apa-apa kok. Kita juga baru aja sampai beberapa menit yang lalu. Oh ya, kalian tahu kan hari ini hari apa? Hari ini kan ulang tahun aku yang ke-24 nih. Jadi malam ini nggak ada alasan ya buat kalian nolak ajakan aku.
Wah, selamat ulang tahun ya Al. Semoga panjang umur. Makasih Reno. Tapi kita mau kemana nih malam-malam gini? Angkringan depan komplek aja yuk, sekalian ngirit. Aduh Reno, masa malam ulang tahun aku dirayain di angkringan sih? Lah, emangnya kenapa? Level aku bukan ada di sana dong. Malam ini kita semua harus ikut aku ke restoran baru yang lagi viral banget di pusat kota. Itulah restoran Grand Culinary yang menunya ala-ala Eropa. Oh, kamu serius mau ke sana? Setahu aku di sana itu nominal ordernya aja lumayan mahal. Belum lagi pajak kafenya gede banget. Dompet aman kan? Ya ampun Vina, kamu kayak meragukan kemampuan aku aja deh. Tenang aja, semuanya malam ini aku yang tanggung, gratis tis buat sahabat-sahabat terbaik aku ini. Wah, asik banget tuh. Yalah, kalian tinggal datang, duduk manis, pesen apa aja yang kalian mau sampai kenyang, terus bawa perut aja, gampang kan? Wah, asik banget ya. Berarti kita bisa coba menu stick yang sering lewat di FYP media sosial itu ya, Al? Boleh banget Tania, mau pesan 2 porsi sekaligus juga silakan. Uang mah perkara gampang buat aku. Yang penting malam ini kita bisa seru-seruan dan bikin momen foto yang bagus buat diupload nanti. Oke kalau gitu, karena kamu maksa buat traktir di tempat mahal, kita ikut aja. Iya, kalian tenang aja, semuanya aku yang atur. Tapi ingat ya Al, beneran kamu yang beresin semuanya nanti di kasir. Jangan sampai ada drama perut mules lagi kayak kemarin sore. Kamu ini ya bisa aja bercandanya Ren. Kemarin itu kan murni kecelakaan karena sambal. Malam ini dijamin aman 100%. Yuk, mending kita siap-siap aja sekarang biar nggak kehabisan meja di sana. Permisi kak, ini untuk total tagihan meja nomor 24 atas nama Kak Ali kak. Silakan dicek kembali pesanannya. Oke, makasih ya mas. Terus ini aja dulu, nanti saya panggil kalau mau bayar. Mampus, kok bisa sampai 1.800.000 sih? Tadi perasaan cuma pesen stick sama minum dikit. Ini pajak sama biaya layanannya kenapa gede banget ya? Uang di rekening aku kan cuma 50.000. Wah, kenyang banget malam ini. Makasih banyak ya Alika. Sumpah, steaknya di sini, dagingnya lembut banget. Emang kamu ini sahabat terbaik aku deh. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba muka kamu pucat kayak lihat hantu begitu sih? Enggak apa-apa kok, Vin. Ini cuma agak gerah aja di dalam sini. AC-nya kurang dingin kayaknya. Gerah gimana Al? Ini AC-nya justru dingin banget sampai aku agak menggigil. Oh ya, totalnya berapa semuanya? Sini biar aku lihat, biar kita tahu seberapa kaya sahabat kita yang satu ini malam ini. Gak usah Reno, kan aku udah bilang ini urusan aku. Kalian gak usah ikut campur dulu. Halo? Iya tante, kenapa? Hah? Beneran? Aduh tante, maaf suaranya putus-putus banget dalam sini tante. Bentar, Alika cari sinyal dulu ya di luar. Guys, aku ke depan bentar ya. Ini tante aku nelpon, katanya ada urusan darurat banget soal kiriman uang bulanan aku. Penting banget, nggak bisa ditunda. Bentar aja ya. Tuh kan, mulai lagi deh jurus andalannya. Kita lihat aja malam ini Vin. Kalau dia beneran kabur lagi, ini bakal jadi yang terakhir kali kita mau jalan bareng dia. Sialan, kenapa malam ini hujan deras banget sih? Mana jalanan becek semua lagi. Pokoknya aku harus cepet-cepet sampai ke pangkalan ojek depan. Masa bodoh sama Tania dan yang lainnya. Yang penting malam ini aku selamat dari tagihan 1.800.000 itu. Panggil aja aku harus cuci piring di sana. Duh, sendal pinjaman dari sepupu aku ini kok licin banget ya. Oke, bentar, dikit lagi sampai seberang jalan. Aduh, sakit banget. Sendal aku. Tas aku juga putus lagi, ya ampun. Tisunya pada basah semua lagi. Gimana ini?
goreng dan keripik kacanya nggak? Aduh, nggak dulu deh mbak. Saya belinya lain kali aja. Nah, kebetulan bisa beli online juga. Belinya tinggal tap gambarnya di layar ya, Mbak. Iya, nanti aja ya mbak. Perhatian semuanya, tolong lihat mbak-mbak yang baju merah yang lagi duduk di kubangan lumpur itu. Jangan ada yang kasihan ya, dia bukan korban kecelakaan, tapi dia pelaku penipuan yang mau kabur dari tagihan makan malam ini. Pak, tolong Pak, jangan sembarangan tuduh saya. Saya itu jatuh karena selesai putus. Saya mau cari sinyal di telepon, bukan mau kabur. Alah, mau cari sinyal kok jalannya kendap-kendap lewat pintu belakang sambil bawa tas. Lagian kami ini punya grup komunitas pemilik restoran sekota ya mbak. Foto wajah mbak udah disebar di grup. Enggak, itu bohong. Saya nggak kayak gitu. Bulan lalu mbak kabur di kafe seberang jalan dengan alasan ke toilet. Minggu lalu di rumah makan Padang juga begitu. Malam ini mbak mau pakai trik yang sama di restoran saya. Tidak bisa. Astaga, Lika, jadi benar kata kamu semalam, Vin. Dia beralasan nelpon itu cuma buat kabur dari kita. Tuh lihat sendiri, isi tasnya yang tumpah di layar TV cuma tisu lipat, Tania. Nggak ada dompet, nggak ada uang sepeser pun. Dia sengaja mau jebak kita makan di sini biar kita semua yang bayarin makan mahal dia. Lika, kita semua ada di sini. Lihat kamu nggak capek apa selama ini hidup penuh kepalsuan kayak gini? Tolong matikan CCTV-nya. Saya bisa jelaskan. Aku minta maaf teman-teman. Kalau emang nggak punya uang, ngomong. Kita ini teman kamu. Kita nggak bakal benci kamu cuma karena kamu miskin. Tapi cara kamu ngebohongin kita berkali-kali kayak gini, itu yang bikin kami muak. Oh, gaya elit ekonomi sulit pura-pura kaya. Kok merugikan orang lain? Foto aja mukanya, sebarin ke media sosial biar kapok, biar tahu rasa tuh cewek flexing palsu. Tolong saya, panas, badan saya panas banget. Mau apa ini? Astaga, mau apa ini? Kok baunya busuk banget sih kayak Bang Boy? Jangan mendekat, jangan mendekat. Bo, pegangan ke pembatas jalan, Bo. Tolong, ampun, saya mau tobat, ampun. Hai Alika, lagi sibuk ya? Tania, Vina, ya nih lagi bantu Bibi bongkar barang dagangan baru. Nanti sore kalau kamu senggang kita nongkrong yuk. Tapi kita ngopinya di angkringan yang biasa aja, biar sendiri-sendiri ya. Boleh banget, jujur aku mau minta maaf ya atas semua kelakuan aku yang dulu. Sekarang aku sadar hidup apa adanya itu jauh lebih baik, jauh lebih tenang daripada sibuk cari pujian orang lain hasil bohong. Udah kami maafin kok Al, kami senang kok sama kamu yang sekarang. Nah gitu dong, ya udah sampai ketemu nanti sore ya Al. Dadah. Siska mana, Vin? Kok sepi banget dapur? Aku baru pulang kerja langsung nyariin kamu nih. Siska lagi ke depan ambil bumbu yang ketinggalan. Nih cobain dulu, enak gak? Kamu kangen ya sama aku? Padahal siang tadi kan kita baru aja ketemu. Jelas kangen dong, rasanya nggak cukup kalau cuma ketemu sebentar. Kamu wangi banget deh, bikin aku males keluar dari dapur. Mas, mundur. Siska udah mau balik tuh ke dapur. Langkah kakinya kedengeran buru-buru. Nanti malam ada acara pengajian. Sore Siska.
Kebetulan nih, aku habis bikin kolak pisang tapi kebanyakan. Masih hangat banget, sengaja langsung aku bawa ke sini buat kamu sama anak-anak. Ya ampun Vina, kamu repot-repot banget sih tiap sore selalu bawain makanan. Ah, kamu kayak sama siapa aja. Aku kan udah anggap kamu kayak saudara sendiri, Siska. Lagian aku seneng banget main sama Doni, anaknya pintar. Iya kan Doni? Aku beruntung banget punya tetangga sebaik kamu, Vin. Ya udah, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau ambil sendok sama gelas buat Doni ke dapur. Iya, santai aja Siska. Biar Doni aku yang jagain di sini. Siska mana, Vin? Kok kamu sore-sore udah rapih banget? Siska lagi ke dapur ambil sendok. Kamu kok baru kelihatan sih? Aku dari tadi sengaja nungguin kamu keluar tahu. Kamu besok mau kerja kan? Pagi-pagi kita ketemu ya. Iya, besok aku berangkat kerja agak pagi. Nanti aku lewat pertigaan komplek tempat kamu belanja sayur. Jangan lupa dandan yang cantik, oke? Pasti dong. Udah sana masuk lagi. Siska mau balik lagi ke sini besok pagi. Pokoknya aku tunggu kamu lewat depan gerobak sayur Kang Jajang. Awas kalau telat. Zaman sekarang ya Jang, nyari suami yang benar-benar satunya itu susahnya setengah mati dah. Banyak banget godaan di luar sana, ngering saya mah. Kebetulan pas banget lagi bahas itu Bu RT. Kalau menurut aku ya, kunci rumah tangga itu ada di kesetiaan istrinya juga. Kita harus bisa jaga penampilan dan selalu ramah. Jangan sampai suami malah ngelirik perempuan lain di luar sana. Salut banget aku sama pandangan kamu, Vin. Pantesan aja rumah tangga kamu kelihatan adem terus. Kamunya aja pinter jaga sikap begini. Ah, Bu Ida bisa aja. Aku kan cuma mau jadi istri yang baik dan mau ingetin tetangga biar tetap lurus. Jangan sampai ada niat buat ngerusak kebahagiaan orang lain. Ini sawinya teh totalnya jadi 15.000 ya, uang pas. Duluan ya ibu-ibu sekalian. Mari, Bu RT, Bu Ida. Oh iya Pak Ardi, silakan hati-hati di jalan ya. Salam buat Bu Siska di rumah. Iya Mas Ardi, hati-hati ya di jalan. Jangan lupa makan siang nanti biar nggak lemes kerjanya. Bu RT, ngerasa aneh gak sih sama cara Vin yang ngeliatin suaminya Siska barusan? Kok genit banget ya? Nggak kayak tetangga biasanya. Hus, Bu Ida, jangan sembarangan nuduh nggak baik. Tapi kalau dipikir-pikir emang agak janggal sih. Bu RT, Bu Ida, aku duluan ya. Mau langsung pulang ke rumah nih, soalnya nanti siang ada janji penting. Akhirnya kamu datang Mas, aku udah deg-degan dari tadi nungguin kamu. Iya, maaf ya agak telat. Tadi aku mastiin dulu jalanan di depan sepi. Siska lagi sibuk apa sih di rumahnya? Siska mah paling jam segini lagi sibuk nyetrika atau enggak beres-beres dapur. Dia mana kepikiran kalau suaminya yang ganteng ini lagi berduaan sama aku. Kamu ini pinter banget ya nyari kesempatan. Tapi aku seneng deh tiap deket kamu rasanya beda. Gak bosenin kayak di rumah. Tuh, lihat deh Mas, aku nemu kafe baru yang hits, tapi lokasinya jauh dari komplek kita. Aku sengaja biar kita bisa bebas makan bareng tanpa takut ketemu ibu-ibu rumpi. Besok kita kesana ya. Boleh sayang, atur aja waktunya. Nanti aku cari alasan biar bisa izin pergi seharian dari kantor. Ih, diemin aja sih Mas, kenapa harus panik? Kan sekarang waktu kamu cuma buat aku. Lagian Siska pasti cuma mau nanya hal nggak penting. Iya sih, tapi kayaknya dia mau minta aku jemput Doni pulang sekolah deh. Kalau aku nggak ada kabar, bisa-bisa dia curiga terus nyariin aku kemana-mana. Ya udah, kalau gitu kamu mendingan langsung balik ke kantor sekarang sebelum Siska curiga. Tapi ingat, nanti sore aku mau pura-pura main ke dapur rumah kamu lagi buat bantuin Siska masak, biar kita bisa curi-curi waktu lagi.
Vina, mata kamu sampai merah gitu gara-gara ngupas bawang. Aku jadi gak enak nih, setiap sore kamu repot-repot bantuin aku masak di dapur terus. Ih, apa sih Siska? Kayak sama siapa aja deh. Aku malah senang banget bisa temenin kamu masak di sini daripada aku bengong sendirian di rumah. Kamu emang sahabat terbaik aku, Vin. Jarang ada tetangga yang setulus kamu. Oh iya, aku sampai lupa kalau bubuk kemiri masih ketinggalan di kantong belanjaan di depan. Aku ambil sebentar ya, Vin. Iya, ambil aja Siska. Biar sayuran ini aku yang lanjutin potong sampai beres. Siska mana, Vin? Kok sepi banget dapur? Aku baru pulang kerja langsung nyariin kamu nih. Siska lagi ke depan ambil bumbu yang ketinggalan. Nih, cobain dulu, enak gak? Kamu kangen ya sama aku? Padahal siang tadi kan kita baru aja ketemu. Jelas kangen dong, rasanya nggak cukup kalau cuma ketemu sebentar. Kamu wangi banget deh, bikin aku males keluar dari dapur. Mas, mundur. Siska udah mau balik tuh ke dapur. Langkah kakinya kedengeran buru-buru. Nanti malam ada acara pengajian kan? Kamu mending siap-siap ganti baju gih. Iya, aku ke kamar mandi ya. Sampai ketemu di tempat pengajian nanti malam, Vin. Bu RT, aku beneran makin gak tenang deh mikirin kejadian di tukang sayur waktu itu. Cara Vina ngeliatin suaminya Siska itu bener-bener gak wajar, genit banget tau. Sebenarnya aku juga masih kepikiran Bu Vina, Siska itu orangnya polos dan baik. Masa iya sih Vina tega nusuk sahabatnya sendiri dari belakang? Ada apa ini sore-sore? Kok udah pasang muka serius banget? Soal Vina, ibu-ibu jangan asal nebak dulu. Kalau nggak ada bukti, nanti bisa jadi fitnah di komplek kita. Bukannya mau ngegosip Pak RT, tapi coba deh inget-inget, Vina itu sering main ke rumah Siska pas Pak Ardi lagi libur kerja atau pas Siska lagi pergi ke pasar. Warga yang lain juga udah mulai ngerasa ada yang aneh. Astaga, Kokomeong, kamu ngapain pakai skuter ikan hiu begini? Terus itu jajanan apaan yang dibawa? Ini keripik kaca dan basrengnya Kokomeong. Keripik kaca dan basreng ini pedasnya bikin sadar dari drama perselingkuhan. Kalian belinya tinggal tap-tap layarnya aja loh. Tapi aku nggak bisa lama-lama ya di sini. Aku pergi dulu ya. Jangan lupa borong keripiknya. Tinggal tap-tap layarnya aja. Ya udah, daripada nebak-nebak gak jelas, lebih baik kita awasi dulu gerak-gerik mereka dengan kepala dingin. Tapi coba lihat ke pos satpam deh, panjang umur, mereka baru aja diomongin. Tuh, lihat kan, jalan berdua tapi laganya kayak orang asing. Pasti ada apa-apaan itu. Iya ya, bener kata Bu Ina, jalannya mepet-mepet nembok begitu, kayak orang lagi nyembunyiin dari rahasia besar. Ya udah, mendingan sekarang kita bubar sebelum mereka sadar lagi diperhatiin dari sini. Bu RT, jangan lupa habis maghrib kita ke ketua RW buat siapin tempat pengajian. Sekalian kita lihat gimana tingkah Vina nanti di sana. Botol sirupnya satu ya Bu, ada teman barang lain lagi yang mau dimasukin ke keranjang. Gak ada Mbak, itu aja cukup. Siska, kebetulan banget bisa ketemu di sini. Kamu belanja sendirian aja, biasanya kan si Pina nempel terus sama kamu ke perangko. Oh Bu Ida, iya nih aku sendirian aja belanjanya. Vina lagi gak bisa nemenin siang ini, kasihan dia. Oh tumben, emangnya Pina lagi ada acara kemana sampai gak ikut kamu? Tadi sih pas aku samperin ke rumahnya, dia bilang lagi kurang enak badan Bu. Katanya nggak enak badan dari pagi, makanya mau istirahat di kamar aja. Kurang enak badan ya? Tapi kok aneh ya Siska, sekitar 1 jam yang lalu aku pas lewat depan toko ini lihat mobil suamimu Pak Ardi parkir nggak jauh dari sini. Terus aku juga lihat ada Vina di sekitaran sana. Bu Ida salah lihat kali, mungkin itu mobil orang lain yang mirip sama mobil Mas Ardi. Vina kan lagi tidur di rumahnya, gak mungkin lah jalan siang-siang bolong begini. Waduh, aku yakin gak salah lihat Siska. Tapi ya udahlah, kalau kamu bilangnya begitu, mungkin mata aku yang agak buram. Ya udah Bu Ida, aku duluan pulang ke rumah ya, mau bikin sup hangat juga buat Vina. Kasihan dia belum makan siang sampai jam segini. Sampai ketemu di acara pengajian nanti malam ya Bu.
Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir. Sebelum kita doa bersama, mungkin ada dari perwakilan ibu-ibu yang mau menyampaikan sedikit patah kata tentang kerukunan komplek kita. Saya bu, saya mau bicara sedikit biar ibu-ibu yang lain juga bisa ambil pelajaran dari kehidupan bertetangga kita selama ini. Tuh lihat deh Bu RT, gayanya paling benar. Kita lihat aja dia mau ngomong apaan malam ini. Selamat malam ibu-ibu sekalian. Aku cuma mau bilang, sebagai sesama tetangga kita harus saling menjaga, terutama menjaga keutuhan rumah tangga orang lain. Termaksud dengan tidak merusak rumah tangga orang. Aku paling gak suka soal merusak rumah tangga orang. Aku paling gak suka merusak rumah tangga orang. Merusak rumah tangga orang. Loh Vin, itu sound sistemnya rusak ya? Kok suaranya mantul banget? Telinga aku pengang nih. Iya, kayaknya mikrofonnya rusak deh. Panitia pengajian gimana sih? Kok bisa gema begini suaranya? Enggak kok Vin, kabelnya aja aman tuh dari tadi. Coba kamu ngomong lagi, pengen tahu aku gemanya dari mana. Kok nggak bisa mati sih? Ini tombolnya macet. Tolong matiin colokannya dong. Ini sound sistemnya beneran rusak. Siska mah paling jam segini lagi sibuknya trika mas. Dia mana kepikiran kalau suaminya yang ganteng ini lagi berduaan sama aku di sini. Aku kangen banget tahu. Vin, itu suara kamu kan? Kenapa nama aku dibawa-bawa? Mas Ardi, kalian ada hubungan apa di belakang aku? Ya ampun, berarti gosip selama ini benar. Kamu diem-diem main belakang sama suaminya Siska. Dasar perempuan bermuka dua. Enggak Siska, demi Allah itu bukan suara aku. Itu fitnah, ada yang sengaja mau jebak aku. Nanti sore aku mau pura-pura main ke dapur rumah kamu buat bantuin Siska masak, biar nanti bisa curi-curi waktu lagi Mas Ardi sayang. Astagfirullahaladzim, kurang ajar banget kamu Vina. Di depan kita sama yang suci ngomongin kesetiaan, ternyata kamu serigala berbulu domba. Cukup Vin, aku gak mau denger apa-apa lagi. Tega kamu hianatin aku. Siska, dengerin aku bisa jelasin semuanya. Aku nggak kuat di sini, aku mau pulang. Berhenti kamu Vina, jangan kabur. Kamu utang penjelasan sama kita semua termasuk Siska. Tolong ibu-ibu, jangan pojokin aku kayak gini. Aku beneran gak tahu apa-apa, itu semua bohong. Aku gak pernah selingkuh sama Mas Ardi. Aku sengaja deketin Ardi karena aku suka sama dia. Aku senang bisa ngerebut perhatiannya dari Siska yang polos itu. Astagfirullahaladzim, kamu denger gak? Udah naga sampai ngebongkar busuknya hati kamu. Masih mau ngeles, apalagi kamu Vin? Enggak, itu bukan suara aku. Demi Allah aku dijebak. Aku nggak mungkin jahat sama Siska. Siska itu gampang banget dibego-begoin. Makanya aku betah pura-pura jadi sahabatnya biar bisa terus curi kesempatan di dapur rumahnya. Kurang ajar banget kamu. Udah ketahuan busuknya masih aja bibir kamu bohong. Cukup, aku minta maaf. Jangan dengerin suara itu. Aku nggak tahu kenapa bisa begini. Udah ibu, ayo kita tinggalin aja dia. Mending besok kita temenin Siska buat panggil Pak RT sama pamer kandungnya biar ada di sidang. Jadi bener semua yang diomongin warga komplek. Ardi, kamu tega main belakang sama Vina. Iya paman, aku minta maaf, aku hilaf. Hilaf kamu bilang mas. Kamu ketawa-tawa di dapur sama dia pas aku lengah. Kamu temuin dia diam-diam di rumahnya. Itu kamu sebut hilaf. Karena Pak Ardi udah mengakui semuanya, sekarang tinggal keputusan dari Jeng Siska mau bagaimana kelanjutannya. Aku udah gak bisa hidup sama laki-laki pengkhianat kayak kamu mas. Ini surat cerai, kamu tanda tangan sekarang juga. Siska, tolong kasih aku kesempatan lagi. Aku janji gak bakal hubungin Vina. Aku bakal berubah. Gak ada kesempatan lagi buat laki-laki yang gak bisa jaga kehormatan keluarganya. Cepet tanda tangan Ardi, biar urusan ini beres dan Siska bisa tenang.
Makasih banyak PRT, Paman. Sekarang aku mau fokus urus anak-anak aja. Permisi, paket. Benar dengan kiriman atas nama Ibu Vina. Tolong tanda tangan di nota kiriman ini ya, Bu. Iya mas, itu paket punya aku. Makasih ya mas. Oh iya, cuacanya lagi panas banget ya. Masnya nggak capek muter-muter komplek dari tadi? Mau mampir minum dulu nggak? Aku kesepian banget di rumah. Aku butuh temen ngobrol. Semua warga kompleks nggak ada yang mau natap muka aku lagi. Astagfirullah, makasih Bu. Masih banyak paket yang harus diantar. Mas, jangan pergi. Itu cuma suara radio tetangga kok, beneran deh. Aku bohong lagi. Aku sengaja mau nahan Mas Kurir biar ada yang nemenin aku di rumah yang sepi kayak kuburan ini. Permisi, Bu, saya duluan. Ya ampun, tolong jangan kayak gini terus. Aku beneran tersiksa hidup kayak gini sendirian. Doni, tolong ambilin kotak pembungkus yang ukuran sedang lagi di rak belakang ya. Ini kuenya masih banyak yang belum di packing, sedangkan pelanggan di depan udah mulai antri. Siap, Ibu. Doni ambilkan sekarang ya. Doni seneng banget deh toko kue kita hari ini. Rame banget yang datang. Selamat ya Siska, akhirnya impian kamu buat buka toko kue sendiri kesampaian. Tokonya bagus banget, bersih dan kuenya kelihatan anak-anak semua. Terima kasih banyak ya Bu, udah sempetin mampir ke sini. Alhamdulillah ini semua berkat doa dan dukungan dari ibu komplek juga yang selalu nyemangatin aku. Aku mau borong kue kotaknya 10 ya Vin. Astagfirullah, maksud aku Siska. Tuh kali aku sampai salah sebut nama gara-gara kejadian yang dulu. Gak apa-apa Bu RT, aku udah ngambil pusing lagi sama masa lalu. Hidup aku sekarang jauh lebih bahagia sama Doni. Kamu emang hebat Siska, beda sama Vina. Dengar-dengar sekarang hidupnya makin sepi di rumahnya. Yang sepi karena gak ada satupun yang menengok dan percaya lagi sama dia. Iya Bu, biar itu jadi pelajaran berharga buat kita semua. Kalau pengkhianatan dan kepura-puraan gak bisa menang melawan kebenaran.